Shalom, firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 19 firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema tanggapan orang Kristen terhadap penderitaan demi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai teladan dalam menghadapi penderitaan. Dalam teks yang kita renungkan, Rasul Petrus memikirkan dua jenis penderitaan sebagai hukuman karena kebodosaan kita dan keniscayaan karena status sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia. Jenis penderitaan yang pertama ini dalam pasal 4 ayat 17, dan kita bisa membandingkan ayat 15. Tuhan mengamati dan menghakimi umat-Nya. Allah mengganjar dosa kita dengan hukuman. Kalau kita membandingkan di pasal 4 sampai 3 dan membandingkannya di pasal 1 ayat 17. Jenis penderitaan yang kedua itu ditunjukkan melalui ungkapan-ungkapan seperti karena nama Kristus dalam ayat 14, sebagai orang Kristen ayat 16, karena kehendak Allah ayat 19. Saudara, Bapak, Ibu, tidak peduli jenis penderitaan atau pencobaan apa yang sedang kita hadapi, tapi kita harus memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap penderitaan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi penderitaan? Kalau kita melihat kata penderitaan dan segala turunan yang digunakan dalam teks ini kurang lebih 20 kali digunakan oleh Petrus. Dan Petrus banyak bicara tentang penderitaan. Situasi para pembaca atau pendengar dari tulisan ini mengharapkan orang-orang Kristen melihat penderitaan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Penerima surat di bawah pemerintahan Kaisar Nero, mereka dilumuri dengan ter dan dibakar di tiang api untuk menerangi tamannya. Maka di sini orang Kristen perlu mendengar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehendak Tuhan, dan mereka tidak boleh terkejut karenanya. Mereka juga perlu memahami bagaimana menanggapinya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ejekan teman, orang-orang lain karena iman kepercayaan kita. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ketika terkadang keluarga sendiri pun tidak memahami kita. Petrus membicarakan ini dalam bagian ini. Maka penting untuk diingat bahwa Petruslah yang juga menderita demi Kristus, menyangkal dia di saat-saat yang paling sulit. Namun Rasul Petrus tidak hanya bersedia menderita, tetapi mempersiapkan orang lain, umat yang lain untuk menderita juga. Kristus mengatakan kepadanya setelah dia kembali dari penyangkalannya, dia harus menguatkan saudara-saudaranya. Dalam Lukas 20 ayat 32.
Dan dia melakukan hal itu dalam surat ini. Bagaimana seharusnya kita menyikapi penderitaan. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana seharusnya tanggapan orang percaya terhadap penderitaan demi Kristus. Yang pertama, orang Kristen tidak perlu terkejut dengan penderitaan demi Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dalam ayat 12, mengapa orang beriman tidak perlu heran, tidak perlu terkejut dengan penderitaan yang menyakitkan? Kristus berkata, jika kamu adalah milik dunia, dunia akan mencintaimu. Tetapi kamu bukan milik dunia. Itulah sebabnya dunia membencimu. Ini membawa kita kepada awal surat Petrus. Dia menyebut orang percaya adalah sebagai orang asing, sebagai pendatang di dunia ini. Maka kita berbeda, kita bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya kita dibenci. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang berjalan demi Kristus dan berusaha menjalani kehidupan yang saleh itu akan dianiaya. Saudara, mari kita bersiap menghadapi penderitaan. Karena ini mengingatkan kita bahwa kita benar-benar sebagai pendatang, sebagai peziarah di dunia ini. Dan paling tidak beberapa alasan mengapa orang Kristen terkejut dengan penderitaan. Yang pertama, penderitaan kita itu memiliki tujuan. Di ayat 12. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan seringkali tidak memiliki tujuan. Penderitaan kita bukanlah peristiwa kebetulan. Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini karena kehendak Allah di ayat 19. Menderita karena berbuat baik adalah dikehendaki Allah di ayat 17. Karena penderitaan kita bersumber dari kehendak Allah yang baik, maka penderitaan tersebut juga memiliki tujuan yang baik, yaitu menguji kemurnian iman kita. Di ayat 12. Dan di awal suratnya Petrus menandaskan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di ayat 7. Api bukanlah musuh emas. Sebaliknya, api justru membuktikan keistimewaan emas. Bukan hanya memurnikan iman kita, tapi penderitaan yang disikapi secara tepat akan memuliakan Allah. Menderita bagi Allah sudah merupakan kemuliaan. Mengapa? Karena roh kemuliaan tinggal di atas kita. Lebih jauh. Melalui kesalehan hidup kita. Dalam meresponi penderitaan, orang lain bisa dibawa untuk memuliakan Allah. Kalau kita membandingkan di pasal 12 dan pasal 3 sampai 2. Alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh terkejut dengan penderitaan. Karena penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus di ayat 13. Ungkapan bagian yang kamu dapat. Lebih tepatnya, kamu mengambil bagian atau berbagi. Ini juga hal yang sama diungkapkan oleh Paulus secara berbeda dalam Filipi pasal 3:10. Yang kukehendaki adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Ini ungkapan Paulus yang lain dalam menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Singkatnya, dengan menderita karena kebenaran, kita sebenarnya sedang mengambil bagian, berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Kesusahan gereja, kesusahan orang percaya adalah kesusahan Kristus juga. Kalau kita membandingkan dalam Kisah 9 ayat 4. Persekutuan dengan Kristus tidak hanya dalam hal penderitaan, namun juga kemuliaan. Tatkala nanti Kristus menyatakan kemuliaan secara sempurna di akhir zaman, semua orang yang mengambil bagian, berpartisipasi dalam penderitaannya juga akan menikmati kemuliaan kekal. Dan Paulus secara gamblang mengungkapkan kebenaran yang sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh terkejut.
dengan penderitaan demi Kristus. Karena penderitaan kita adalah berkat Allah. Dalam ayat 14, berbahagialah kamu. Dari sisi posisi, kata berbahagia ini merupakan kata yang berupa perintah, bukan kata kerja imperatif. Ya. Sekali lagi, ini mencerminkan katakan bersukacitalah. Dari si arti kata sebaliknya diberkati. Dan hampir semua terjemahan dalam versi bahasa Inggris memilih jika kalian dinista demi Kristus, kalian diberkati. Saudara, sebelumnya Petrus telah mengajarkan bahwa menderita demi kebenaran adalah kasih karunia. Dalam pasal 2, 19-20 dan itu sudah kita renungkan. Dan sekarang ia menjelaskan salah satu alasannya sebab roh kemuliaan menyertai orang percaya. Dunia boleh menghina dan mengolok kita tatkala kita berada dalam kesusahan. Namun saat itulah roh Allah dan dengan kemuliaannya hati di dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang terhormat. Alasan yang keempat, mengapa kita tidak boleh terkejut atau heran ketika kita mengalami penderitaan demi Kristus. Karena penderitaan kita berbeda dengan dunia. Di ayat 17-18. Serupa tapi tidak sama. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keunikan penderitaan kekristenan kita dengan yang lain. Penderitaan Kristiani, penderitaan orang percaya bersifat memurnikan. Penderitaan yang lain itu bersifat menghukum. Penderitaan orang percaya terjadi sekarang saja. Penderitaan yang lain terus berlanjut sampai kekekalan. Penderitaan orang percaya, penderitaan Kristiani tidak seberapa parah dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang fasik. Maka pertanyaan selanjutnya, dengan cara apa kita mengalami penderitaan demi kebenaran? Bagaimana kita harus menanggapinya? Maka orang Kristen harus bersuka cita atas penderitaan kita demi Kristus. Bukan saja orang Kristen tidak boleh terkejut, tapi orang kita harus bersuka cita atas penderitaan. Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 13-14. Orang beriman harus menyikapi penderitaan dengan bersuka cita karenanya. Ini sebuah paradoks. Bagaimana kita dapat bersuka cita ketika kita sedang mengalami kesulitan atau dianiaya demi Kristus? Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat gambaran ketika Paul dan Silas dipenjarakan. Lihat apa yang dikatakan Kisah Para Rasul. Setelah menerima perintah tersebut, dia memasukkan mereka ke dalam sel atau penjara dan mengikat kaki mereka di pasuk. Sekitar tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan lagu pujian karena Tuhan. Dan para tahanan yang lainnya mendengarkan mereka. Dalam Kisah Rasul 16-25. Selama di penjara dan di pasuk, mereka berdoa dan menyanyikan lagu pujian. Fakta bahwa kita sering melihat penjara di televisi dengan makanan, tempat tidur yang nyaman, dan waktu bermain di halaman. Sebenarnya mungkin menghalangi pemahaman kita tentang beratnya kesulitan yang mereka alami. Tapi mari kita bayangkan bau pesing, kotoran di mana-mana. Mari kita bayangkan diri kita begitu terdegradasi sehingga ketika harus pergi ke kamar mandi, kita harus melakukannya sendiri. Mari kita bayangkan keringat karena kepanasan, karena tidak ada AC. Mari kita bayangkan semut, belatung, dan tikus berlarian. Saya pikir akan sulit untuk tidak marah kepada Tuhan dalam situasi seperti itu. Terutama jika kita tidak melakukan kesalahan apapun. Namun Paulus dan Silas menyikapi dengan penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana bersuka cita dalam situasi seperti itu? Maka apa alasan yang diberikan oleh Petrus bersuka cita dalam penderitaan? Yang pertama, orang Kristen dapat bersuka cita karena menderita bagi Kristus adalah sebuah hak istimewa. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Alasan pertama mengapa kita dapat bersukacita adalah karena kitab suci mengajarkan bahwa menderita bagi Kristus adalah sebuah kehormatan.
Apa yang diajarkan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab oleh karena Kristus telah dikaruniakan kepada kamu bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita karena dia. Ia berkata sama seperti kita telah dianugerahkan anugerah untuk percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Kita juga telah dianugerahkan anugerah untuk menderita demi namanya. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 5:41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Para rasul setelah dianiaya dan diberitahu untuk tidak lagi berbicara dalam nama Kristus, meninggalkan kegembiraan karena mereka dianggap layak untuk menderita aib demi nama Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa menderita demi Kristus adalah sebuah kehormatan. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kata yang digunakan untuk persekutuan di sini adalah koinonia, artinya memiliki kesamaan. Paulus berkata, aku ingin mengenal Kristus, tapi juga aku ingin merasakan penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Agar para murid ikut dalam penderitaan Kristus, pada dasarnya berarti menjadi seperti dia. Dan berpenampilan seperti dia, seharusnya menjadi harapan setiap murid yang sejati. Saudara, banyak orang Kristen mengalami penderitaan karena mereka tidak terlihat seperti Kristus. Bagi seorang murid, keinginan utamanya adalah menjadi seperti sang guru. Tuhan kita menderita demi kebenaran. Dan kitab suci mengajarkan bahwa menderita demi Kristus dan diperlakukan sebagaimana adanya adalah satu kehormatan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita? Karena kita akan menerima pahala pada kedatangan Kristus yang kedua. Supaya kami juga bergembira dan bersuka cita pada waktu yang kedatangannya yang kedua kali. Alkitab terus-menerus menyatakan bahwa pada kedatangan Kristus yang kedua kali, ini bukan hanya akan menjadi saat penghakiman bagi mereka yang terhilang, tapi akan menjadi saat pemberian upah bagi mereka yang setia. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 22:12? Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Salah satu alasan mengapa orang percaya akan bersuka cita akan datang Kristus adalah karena Kristus akan memberi upah kepada mereka. Faktanya, salah satu alasan utama mengapa orang mendapat pahala adalah berdasarkan penderitaan mereka demi Kristus. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Kristus kepada Yohanes dan Yakobus ketika mereka meminta untuk duduk di sebelah kanan dan kiri dalam kerajaannya. Kemudian datanglah Yakub dan Yohanes, anak-anak Zebedius, kepada guru. Kata mereka, kami ingin engkau melakukan apa yang kami minta. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Dia bertanya. Mereka menjawab, biarlah salah satu dari kami duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri dalam kemuliaan. Jadi mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ketika Kristus bertanya, apakah mereka dapat meminum cawan dan menerima? Dia sedang berbicara tentang cawan penderitaan. Yesus berkata, ambillah cawan ini dariku, namun biarlah kehendakmu terlaksana. Dia juga berbicara tentang penderitaan sampai kepada kematiannya. Mengacu pada cawan penderitaan setelah para murid meminta kegembiraan, maka kegembiraan tersebut adalah pahala yang pantas atas penderitaan. Dikatakan, berbahagialah kamu apabila orang menghina kamu, menganiaya kamu, mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku, kata Yesus. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Matius 5:11-12. Oleh karena itu kita tidak boleh putus asa. Walaupun secara lahiriah kita semakin merosot, namun secara batinnya kita dibaharui dari hari ke hari. Karena masalah-masalah kita yang ringan dan sesaat memberi kita kemuliaan kekal yang jauh melebihi semuanya. Maka mari kita memusatkan pandangan kita bukan pada apa yang terlihat,
melainkan pada apa yang tidak terlihat. Tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita. Karena apa yang terlihat bersifat sementara, tetapi apa yang tidak terlihat adalah kekal. Jangan takut dengan apa yang akan diderita. Dikatakan memang iblis akan memasukkan beberapa orang yang ke dalam penjara dan menguji kamu, dan kamu akan menderita penganiayaan. Tapi dikatakan setialah sampai mati, maka aku akan memberikan kamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2:10. Orang percaya hendaknya bersuka cita dalam penderitaan, karena penderitaan itu adalah akan dibalas oleh Kristus sebagai kedatangannya. Alasan yang ketiga mengapa bersuka cita, karena roh Tuhan ada pada kita saat kita mengalami pencobaan. Berbagai jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini masuk roh dengan roh kemuliaan dan roh Allah yang dia pada kita. Roh kemuliaan ada pada kita, itu berarti ada keintiman dalam hadirat Tuhan. Roh kemuliaan ada pada kita, itu artinya diubah menjadi gambarnya. Roh kemuliaan ada pada kita, itu berarti diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Roh kemuliaan ada pada kita, itu berarti memberi kita kelegaan, memberikan kita kesegaran. Saudara, maka dengan cara apa kita mengalami roh kemuliaan di tengah-tengah pencobaan? Maka bagian yang keempat, alasan yang keempat, orang Kristen tidak boleh terkejut, bahkan harus bersuka cita, adalah mengevaluasi penderitaan dengan benar demi Kristus. Jika kita menderita, janganlah kita menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat lainnya, atau bahkan sebagai orang yang ikut campur atau pengajar. Namun jika kita menderita sebagai orang percaya, jangan malu, tapi pujilah Tuhan karena kita menyandang nama itu. Petrus mengatakan bahwa ketika penderitaan datang dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka penderitaan itu harus dievaluasi dengan baik. Maka untuk mengevaluasi pencobaan, kita harus mengajukan pertanyaan. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pertanyaan itu karena dosa atau karena kebenaran? Jika kau menderita, janganlah kau menderita sebagai seorang pembunuh atau sebagai pencuri atau sebagai penjahat lainnya atau sebagai seorang pengganggu atau pengacau. Seringkali orang-orang percaya, orang Kristen mengaku menderita demi Kristus, padahal sebenarnya mereka menderita karena mereka tidak mau tunduk pada otoritas yang ditetapkan oleh Allah di bawah pimpinan mereka, atau karena mereka sedang menimbulkan masalah. Oleh karena itu tidak boleh menderita karena ikut campur dengan urusan orang lain. Oleh karena itu orang kita harus mengevaluasi penderitaan. Apakah penderitaan itu karena dosa? Saudara, jadi kalau kita punya ambisi, maka jadikanlah ambisi kita untuk menjadi kehidupan yang tenang dan mengurus diri kita sendiri. Orang-orang percaya tidak boleh menjadi pembuat onar atau penghasut dalam masyarakat dimanapun. Penting untuk mengevaluasi penderitaan kita dengan benar. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa memuliakan nama Kristus dalam pencobaan? Akan tetapi, jika kamu menderita sebagai orang Kristen, jangan malu. Tapi pujilah Tuhan karena kamu menyandang nama itu. Saudara, artinya kita menjadi Kristus kecil karena kita menyandang nama itu. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana cara memuliakan nama Kristus dalam pencobaan? Bagaimana kita bisa merespon seperti apa yang dia lakukan? Para rasul menanggapinya dengan memuji Tuhan setelah mereka dianiaya. Pertanyaan yang ketiga untuk mengevaluasi, bagaimana dapat memiliki perspektif yang tepat dalam memandang pencobaan. Karena inilah saatnya penghakiman dimulai dari keluarga Allah. Dan jika hal itu dimulai dari diri kita, apa akibatnya? Maka pertanyaan, apa yang dimaksud Petrus dengan saatnya penghakiman dimulai dari keluarga Allah? Di sini Petrus melihat kesulitan dialami oleh orang percaya sebagai bagian dari cara Allah menghakimi dan memurnikan dari dosa. Dan itu dihubungkan penghakiman terhadap orang-orang Kristen dengan penghakiman orang-orang yang tidak menaati Injil Allah.
Saudara, oleh karena itu Petrus membuat argumen dari yang kecil ke yang lebih besar. Jika Allah mengizinkan penderitaan besar terjadi pada umat percaya untuk menyingkirkan, memurnikan dosa dan menjadikan mereka kudus, seberapa keraskah penghakiman akhir Allah terhadap mereka yang terhilang? Seringkali orang percaya terlalu picik dan tidak melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saudara, Tuhan membenci dosa. Dia bahkan mengizinkan pencobaan yang mengerikan untuk menghilangkan dari orang-orang percaya. Dengarkanlah apa yang dikatakan penulis kitab Ibrani mengenai penderitaan orang Ibrani. Dia mengatakan menang kesulitan sebagai disiplin. Tuhan memperlakukan kita sebagai anak laki-laki. Sebab anak manakah yang tidak disediakan oleh ayah? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 7. Petrus mengatakan kita harus mengevaluasi pencobaan kita dengan mempertimbangkan penghakiman Allah atas dunia karena dosa. Dia mengizinkan kita sebagai orang percaya melewati kesulitan untuk menjadikan kita murni, kudus. Maka bagaimana kita berlatih mengevaluasi penderitaan? Memiliki perspektif yang tepat mengenai penderitaan. Bagaimana kita melihat bahwa ini merupakan disiplin yang bermanfaat? Maka kita masuk pada alasan yang kelima. Mengapa harus bersuka cita di tengah penderitaan? Karena kita itu harus mempercayakan diri kepada Tuhan saat menderita. Oleh karena itu, mereka yang menderita karena kehendak Tuhan harus menyerahkan diri mereka kepada Pencipta yang setia dan terus berbuat baik. Hal yang terakhir yang dilakukan oleh orang beriman dalam menghadapi satu pencobaan adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada komitmen. Dikatakan oleh Paulus, sebabnya aku menderita seperti ini, namun aku tidak malu. Karena aku tahu siapa yang aku imani. Dan aku yakini bahwa ia mampu menjaga, bahkan mempercayakan kepadaku pada hari ini. Paulus tidak hanya mempercayakan dirinya kepada Allah dan penderitaan, tapi juga Kristus. Lukas 2 ayat 23 dan 46, Yesus berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Sudahkah kita menginvestasikan hidup kita di dalam Kristus? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Percayalah kepada Tuhan dengan seluruh hati. Dan jangan pernah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Amsal 3:5. Apakah masih ada bidang dalam hidup kita, bagian dalam hidup kita, yang membuat kita sulit untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya kita menanggapi Kristus di tengah-tengah penderitaan? Menanggapi penderitaan demi Kristus. Maka tidak perlu terkejut dengan penderitaan. Harus bersuka cita. Harus mengevaluasi. Dan harus mempercayakan diri. Maka pertanyaan lanjutan kita renungkan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan yang mengizinkan penderitaan kesulitan terjadi? Bagaimana kita meresponinya? Ini bergantung kepada kita sepenuhnya meresponi Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.